Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan pinjaman online dari sisi akar masalah dan juga solusinya itu seperti apa dalam pandangan Islam. Para pemirsa yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, yang berawal mula dari sistem lembaga keuangan secara konvensional, saat ini sudah berkembang pesat, ya salah satunya dengan sistem online juga gitu, yang mana sistem keuangan tersebut tidak hanya kita bisa menabung tanpa harus datang ke bank gitu, kita memerlukan pinjaman uang juga bisa melalui secara online. Pinjaman online atau yang disebut juga dengan pinjol telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. Kemudahan akses proses pencairan yang sangat cepat dan persyaratan minimal menjadikan pinjol sebagai pilihan banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial tersebut. Nah, namun dari sisi perspektif Islam, sistem pinjaman online ini seringkali menghadirkan berbagai masalah, terutama terkait pinjaman tersebut ada unsur riba, gharar, yaitu ketidakjelasan serta praktek zalim yang merugikan bagi si peminjam. Islam sendiri sangat menekankan terkait yang namanya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, pentingnya mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem pinjaman online serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, masalah gitu yang menjadi masalah dalam pinjaman online itu sendiri dalam perspektif Islam, yang pertama seperti yang tadi disampaikan adalah ada unsur riba gitu ya, bunga pinjaman yang berlebih gitu. Maka mayoritas pinjaman online menerapkan bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan persen dari jumlah pinjaman. Dalam Islam, hal seperti itu merupakan praktek yang dilarang karena hal tersebut dianggap sebagai riba gitu, dan itu merupakan bentuk eksploitasi yang sangat merugikan salah satu pihak. Dalam Al-Quran gitu ya, terkait dengan larangan riba itu sendiri disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua, adanya gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad dan ketentuan pinjaman. Karena berbagai banyak platform pinjaman online yang tidak transparan dalam menerapkan biaya tambahan, baik itu bunga, denda keterlambatan, serta syarat dengan ketentuan yang lainnya, hal ini mengandung unsur gharar yang dilarang oleh Islam gitu ya, karena dapat merugikan salah satu pihak dalam hal transaksi gitu.
Terus selanjutnya yang ketiga, praktek jolim dan ancaman dalam hal penagihan gitu. Beberapa pinjol yang ilegal melakukan praktek penagihan yang kasar seperti ancaman, intimidasi, bahkan dalam penyebaran data pribadi peminjam gitu. Bahkan tidak sedikit ketika si A yang meminjam ke pinjaman online tersebut, si B rekannya, apakah itu temannya, keluarganya, itu bisa menjadi korban dalam hal penagihan gitu. Maka dalam Islam bentuk transaksi dan muamalah harus dilakukan dengan etika dan juga berkeadilan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, "Hai orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa saja yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu berhenti dari riba, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi praktek riba, maka mereka itu penghuni mereka kekal di dalamnya, yaitu di dalam neraka. Terus yang ketiga, ketika akar masalahnya sudah ditemukan, maka solusi dari pinjaman online itu seperti apa menurut Islam gitu ya? Untuk menghindari dampak negatif dari pinjaman online yang konvensional, berikut beberapa solusi yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama adalah pinjaman tanpa riba atau yang disebut dengan qardu hasan gitu ya. Islam sangat menganjurkan sekali qardu hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga gitu ya. Dalam sistem ini, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok yang dipinjam gitu, tanpa memerlukan atau memberikan tambahan apapun gitu ya. Nah, maka model ini dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, koperasi Islam, atau komunitas yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan akad yang halal. Sebagai alternatif dari pinjaman yang berbunga, gitu, sistem keuangan Islam menawarkan berbagai akad yang halal gitu. Seperti yang pertama, akad murabahah gitu ya. Akad murabahah pada lembaga keuangan syariah dari sisi prakteknya, yaitu lembaga keuangan syariah memberi barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau peminjam, lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati gitu. Sebagai contoh, peminjam atau nasabah memerlukan HP tersebut dengan harganya 1 juta gitu sebagai contoh, dan margin yang dilebihkan sesuai dengan kesepakatan, misalkan contohnya 100.000. Nah, maka harga HP itu menjadi 1.100.000. Dan dari jumlah tersebut gitu ya, sistem pembayarannya bisa dicicil ataupun juga cash gitu. Terus yang kedua, ijaroh. Skema pembiayaan ijaroh yaitu berbasis sewa guna gitu ya, sewa guna usaha dengan kepemilikan bertahap. Terus yang selanjutnya adalah mudharabah dan musyarakah gitu ya. Mudharabah dan musyarakah ini adalah pembiayaan yang berbasis bagi hasil gitu ya, yang
lebih adil bagi kedua belah pihak. Terus selanjutnya yaitu yang menjadi solusi yaitu peningkatan literasi keuangan gitu. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam perlu sangat meningkatkan edukasi masyarakat mengenai resiko pinjaman online konvensional serta menyediakan informasi mengenai alternatif pembiayaan syariah yang lebih aman dan juga berkah. Terus yang keempat, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pinjaman online gitu. Pemerintah dan juga otoritas keuangan, dalam hal ini OJK, harus memperketat pengawasan terhadap layanan pinjaman online yang ilegal dan memastikan bahwa sistem keuangan yang diterapkan sesuai dengan prinsip Islam tersebut. Lembaga keuangan juga harus lebih aktif menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Terakhir, sebagai kesimpulan, pinjaman online memiliki banyak resiko dalam perspektif Islam, terutama terkait dengan yang namanya riba, gharar, dan juga praktek zalim yang merugikan peminjam. Maka oleh karena itu, solusi keuangan yang berbasis syariah seperti qardho hasan, mudharabah, ijarah, dan skema bagi hasil dapat menjadi alternatif ataupun juga solusi yang sesuai dengan prinsip Islam. Maka dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan penguatan regulasi, masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang lebih aman, adil, dan juga berkah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.